Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat dosen pengampu kerusakan saya, Bapak Satrio Adi SSI MT. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Saya Rian Armondi Sidaputar dengan NIM 24061, 20140169 dari Informatika Angkatan 2020 beserta penuh guru. Nah, di video kali ini saya akan memperkenalkan orang yang memotivator saya untuk menjadi orang sukses ke depannya. Nah, orang ini mungkin nggak asing lagi bagi kita semua. Dia adalah bapak teknologi yang sekarang menjadi orang paling kaya di dunia, itu Elon Musk. Nah, Elon Musk sendiri lahir di Pretoria, Afrika Selatan pada tanggal 28 Juni 1971. Dan ibunya bernama Maya Musk dan ayahnya bernama Elon Musk. Elon sendiri sangat senang membaca dan belajar pada usia 10 tahun. Ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer pada usia 12 tahun. Ia menjual kode komputer pada majalah komputer di sebuah gym yang ia beri nama Blackstar dengan harga $500. Elon lulus dari Pretoria Boys High School dan pindah ke Kanada tahun 1989 pada usia 17 tahun. Nah, dia juga sempat kuliah di Queen's University, di Kingston, dan terakhir dia ingin mengejar fisikanya di Stanford. Nah, untuk alasan dia kenapa keluar dari kampus, karena dia ingin berwira swasta di sektor internet, energi, dan luar angkasa. Nah, Elon Musk sendiri juga adalah seorang pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat. Ia merupakan pendiri, CTO, CEO SpaceX, dan arsitek produksi Tesla, pendiri The Boring Company, dan juga pendiri Neuralink, OpenAI, dengan pendapatan kurang lebih 240 miliar sampai April 2002 tahun ini. Nah, si Musk sendiri ini adalah orang paling terkaya di dunia menurut Bloomberg Billionaires dan Forbes. Nah, awal mula dari karirnya si Elon Musk ini yaitu dia memulai di tahun 1995 dengan mendirikan perusahaan bernama Zip2 bersama adiknya Kimball dan Gregory. Zip2 ini adalah sebuah perusahaan perangkat lunak web dengan dana kecil, dan mereka mendirikan perusahaan tersebut di kantor sewaan yang kecil di Palo Alto. Nah, perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan sebuah panduan kota internet untuk industri penerbit surat kabar dengan peta petunjuk arah dan halaman kuning. Nah, tapi harus perusahaan ini diakuisisi oleh Compaq senilai 34 juta dengan bagian dari Musk sendiri sekitar 22 juta atau 7%-nya. Nah, akhirnya Musk juga memanfaatkan hasil dari penjualan itu untuk mendirikan suatu perusahaan lagi, itu bernama XCOM. Itu seperti layanan jaringan. Pada bulan Maret 1999 dengan merekrut pembisnis John Story dan Bill Harris sebagai investor dan presiden CEO. Dan dia menerima modal sebesar 25 juta. Gitu. Akhirnya perusahaan ini juga perusahaan yang mengoperasikan layanan transfer bernama PayPal juga adalah pendamping dari Cofinity dari perusahaan dari XCOM tadi. Dan akhirnya PayPal juga diakumulasi oleh Musk sendiri. Nah, kemudian ada SpaceX, yaitu Musk mendirikan perusahaan ketiganya, yaitu Space Exploration Technology atau SpaceX pada bulan Juni tahun 2002. Nah, dia menjabat sebagai CEO. Nah, SpaceX ini adalah sebuah perusahaan di bidang antariksa. Nah, dan mengembangkan dan produksi wahana luncur antariksa sambil memajukan teknologi roket. Dua wahana luncur pertama buatan perusahaan ini adalah roket Falcon 1 dan Falcon 9. Wahana antariksa pertamanya adalah Dragon. SpaceX juga pernah memenangkan tender kontrak bersama NASA senilai 1,6 miliar juta dolar pada tanggal 23 Desember 2008.
Nah, selain dari situ, Elon Musk juga memiliki perusahaan bernama Tesla Motors. Musk adalah salah satu pendiri Tesla Motors dan saat ini menjabat sebagai kepala desain produk. Siapa yang nggak kenal dengan Tesla? Tesla adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan mobil maupun mobil dengan kecanggihan teknologi sekarang itu menggunakan listrik, tidak menggunakan bahan bakar lagi. Nah, oke. Selanjutnya ada Solar City. Nah, Max sendiri adalah pengusung konsep awal Solar City, perusahaan yang jabatan kedua dewan dan sebagian besar sahamnya dipegang oleh Max. Nah, Solar City ini juga penyalur sistem tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Sepupunya sendiri menjadi CEO dan pendamping perusahaan ini. Motivasi dia mendasari pendanaan Solar City dan Tesla adalah karena ingin melawan pemanasan global gitu. Untuk mengurangi Tesla itu bekerjasama memanfaatkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak panel surya di atap terhadap sistem listrik kota gitu. Nah, kemudian ada perusahaan lagi yang bernama Hyperloop. Tanggal 23 Agustus 2023, Mas meluncurkan rencana mode transportasi baru yang akan menghubungkan wilayah Los Angeles dengan Teluk San Francisco dengan kisaran jarak 305 mil, 350 mil bisa ditempuh dengan kurang waktu 30 menit gitu. Nah, ada juga perusahaan yang dibangunnya itu adalah OpenAI pada tanggal 20 Desember 2015. Max mengumumkan untuk pendirian OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan nirlaba. OpenAI bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan umum buatan dengan cara yang aman dan bermanfaat bagi umat manusia. Ini dibuat untuk menangkal perusahaan yang ingin mendapatkan terlalu banyak kekuatan dengan sistem super intelijen yang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya Mas juga mendirikan perusahaan dengan nama Neuralink kalau nggak salah. Nah, pada tahun 2016, Mas mendirikan Neuralink, yaitu sebuah neuroteknologi, perusahaan startup untuk mengintegrasikan otak manusia dengan kecerdasan buatan. Perusahaan ini berpusat pada menciptakan perangkat yang dapat ditanamkan di otak manusia, dengan tujuan akhirnya membantu manusia bergabung dengan perangkat lunak dan mengimbangi kemajuan dalam kecerdasan buatan itu. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan untuk Elon Musk sendiri. Nah, aku pernah dengar dari Elon Musk itu dia memberitahu ada 5 tips untuk menjadi orang sukses seperti dia. Yang pertama itu ada kerja keras, terus pikat orang-orang yang mau bekerja keras bareng dia dan orang-orang hebat, terus fokus ke satu signal itu artinya satu tujuan. Terus jangan pernah mengikuti tren dalam mempunyai bisnis. Jangan ikut-ikutan ke tren yang lain-lain. Harus fokus. Dan terakhir mungkin kita harus mau mengambil risiko. Nah, itu yang membuat saya jadi termotivator oleh seorang Elon Musk karena dia juga dalam bidang teknologi selalu memperbarui setiap bisnis dia. Kayak paham terhadap teknologi, kurang ada pembaruan dia ikut gitu. Jadi perusahaannya selalu mengikuti gitu. Nah, mungkin timeline yang bisa saya ikuti 5 sampai 10 tahun ke depan bisa saya menuju seperti dia, mungkin dengan cara mengubah diri saya sendiri dulu, dengan lebih rajin belajar, mau kerja keras dan mau mencoba hal baru seperti Elon Musk sendiri. Dia sudah memulai bekerja itu di umur 10 tahun dengan belajar pemrograman dan menjual hasilnya ke majalah gitu. Mungkin skill yang bisa kita dapatkan dari Elon Musk sendiri itu cara dia bekerja keras, cara dia berpikir, cara dia mengambil kesempatan, dan cara dia untuk tidak sombong. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Bapak motivator buat saya sendiri. Mohon kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.